Hai, setelah merilis ROG Flow Z13 tahun ini, ROG untungnya nggak lupa dengan ROG Flow X13 yang menjadi favorit kami tahun lalu sebagai laptop 2-in-1 gaming paling keren. Untuk edisi 2022 ini, meski secara laptop ya bentuknya sama ya, selain soal prosesor Ryzen 6000 HS terbaru, actually kami menemukan SKU yang masuk Indonesia ini sedikit unik, yaitu sama sekali nggak dikasih VGA discrete. Well, yes, hari ini akhirnya kami telah mencoba Flow X13 edisi 2022 setelah admin Mike sendiri udah pakai Flow X13 2021 selama setahun sebagai laptop kerja sehari-hari. Karena secara bentuk laptop masih sama persis dengan model tahun 2021, kami rekap singkat aja ya, lebih lengkapnya kalian bisa cek video tahun lalu. Basically ini adalah laptop garis miring tablet 2-in-1 convertible 13 inch yang hampir seluruh casingnya terbuat dari metal warna hitam dengan tekstur garis-garis. Salah satu alasan gue suka laptop ini ya karena simple banget desainnya. Elegan macam laptop bisnis tanpa sedikit pun bagian yang kelihatan norak. Maaf banget nih ya buat tim RGB. Dipakai jadi tablet relatif bongsor, tapi sebagai laptop yang punya Ryzen seri HS, Flow X13 gak ada lawannya dari segi bobot dan ukuran. Sampai sekarang masih sulit percaya bahwa laptop gaming udah bisa semungil ini. Touchscreen pada versi basic yang saat ini di-review sama-sama masih Full HD 16:10, sRGB sempurna kalibrasi Pantone, dan yang penting, terang. Stylus dikasih lengkap pakai palm ejection sehingga cocok lah buat para ilustrator dujin yang masih nyari laptop ultra portable performa tinggi. Webcam 720p masih sama, lalu keyboard backlit 3 tingkat non-RGB, ada 4 tombol kontrol volume dan harmonic rate yang sekarang berfungsi ganda sebagai 4 tombol makro, serta touchpad yang menurut banyak orang tahun lalu agak sempit, namun masih oke lah mengingat kebanyakan dari kita toh bakal bawa mouse di dalam tas kalau dipakai ngerja atau ngegame. Layout port pun belum berubah, di kanan ada tombol power nyatu sama sensor fingerprint, USB-A 3.2 Gen 2, satu USB-C 3.2 Gen 2 support PD dan DP, lalu di kiri ada port ROG XG Mobile untuk nyolok eksternal GPU khusus Flow yang nyatu sama satu lagi USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2, dan tentu combo audio jack. Sayang aja belum ada port yang di-upgrade jadi USB 4.0. Perlu diingat, kalau kalian nanti beli laptop ini sekalian sama ROG XG Mobile, GPU eksternal XG Mobile tersebut akan sekalian berfungsi sebagai power adapter. So, nggak perlu bawa-bawa charger lagi. Udah dulu rekapnya, sekarang kita fokus pada upgrade utama di sini yaitu CPU Ryzen 35W 6000HS series. Lebih tepatnya di sini Ryzen 7 6800HS. Dilengkapi RAM onboard 16GB LPDDR5 6400 dual channel dan SSD PCIe Gen 4 M.2 2230. Secara performa CPU kasar kita dapat improvement performa lumayan pada konsumsi daya yang sama dibanding Flow X13 5800HS tahun lalu. Bahkan di Cinebench R23, actually nggak beda jauh performanya pasti compare sama Flow Z13 yang pakai Core i9 12900H untuk sustain workload. Mantep lah ya. Relatif konsisten meski untuk penggunaan real world seperti Blender dan Premiere Pro, ROG Flow Z13 agak lebih unggul. Yang penting untuk playback video 4K saat ngedit di Premiere, nggak terlihat lag yang mengganggu. Nah, yang namun membuat 6800HS ini begitu menarik adalah opsi chip grafis onboard Radeon 680M jika kalian nggak mampu untuk beli versi RTX 3050 atau 3050 Ti. Seperti yang sebelumnya udah kita coba di ROG Strix dan Zephyrus, 680M ini asal dikasih RAM yang kenceng, bisa nyaris nyamain performa gaming GTX 1650 Max-Q. Luar biasa banget untuk sebuah iGPU ya, karena toh suatu saat nanti butuh performa lebih tinggi ya tinggal colok si ROG XG Mobile. So far, ini udah lancar buat main game-game online macam PUBG, Genshin, Valorant setting medium hingga high, bahkan Cyberpunk setting low. Again, tanpa dicolok pun kalian bisa main Genshin meski lebih rawan kena frame drop. Secara layout cooling masih sama persis sama Flow X13 tahun lalu, belum dikasih vapor chamber macam Flow Z13 dan lucunya tetap dikasih lempeng kontak heat pipe GPU di versi non-RTX ini. 2 kipas dan 3 heatsink sayangnya masih belum cukup untuk membuat sang CPU benar-benar bebas throttling saat full load di daya hingga 65W, though wajar mengingat betapa tipisnya body 2-in-1 ini ditambah 2 heatsink yang mengarah ke engsel. Satu lagi lompatan besar Ryzen 6000 yang kami temukan adalah selain performa grafis, yaitu efisiensi daya.
Di mana dulu Flow X13 versi Ryzen 5800HS maksimal tahan 7 jam, Flow X13 tahun ini bisa tahan sampai 9 hingga 10 jam playback video di mode battery saver. Daya tahan baterai yang semakin wajar untuk sebuah laptop ultra portable. Daya adapter USB-C nggak berubah, masih 100 watt, terus kualitas speaker bagus dan kenceng, nggak berubah juga dari tahun lalu. So, tampaknya Ryzen 6000HS series ini kembali berhasil merebut mahkota IGP tercepat dari Intel, sekaligus ngasih efisiensi performa yang sangat baik bahkan di form factor 2-in-1. Kami berharap semakin banyak laptop atau tablet 2-in-1 mungil yang pakai CPU Ryzen 35W, karena ya Flow X13 ini masih satu-satunya alternatif yang ada. Mestinya dalam waktu dekat akan masuk juga versi Ryzen 9 6900HS dan RTX 3050 series, juga dengan opsi layar 4K 16:10. Namun, safe to say, kalau kalian saat ini nyari laptop garis miring tablet 13 inch paling kenceng dan lengkap yang ada, Flow X13 ini menurut kami masih yang paling masuk akal. Terlebih jika kalian juga kurang suka sama form factor detachable yang dimiliki Flow Z13. Itu aja dulu. Selamat menang-mending di komentar, stay safe, stay healthy.